Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan ini adalah dua besaran yang berbeda. Jarak itu merupakan besaran skalar. Artinya apa? Artinya besaran yang hanya memperhatikan nilainya. Jarak adalah besaran skalar yang hanya memperhatikan nilai. Sedangkan perpindahan ini merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memperhatikan nilai dan arah. Itu perbedaan pertama dari jarak dan perpindahan terlebih dahulu. Lalu kedua, untuk membedakan jarak dan perpindahan, kalian bisa dengan cara seperti ini. Kalau jarak itu adalah panjang lintasan atau panjang seluruh lintasan yang dilewati. Ya, jarak panjang seluruh lintasan yang dilewati. Perpindahan adalah selisih posisi awal dan akhir. Ya. Untuk mengingat-ingat, pegang kata kuncinya jarak panjang seluruh lintasan. Sedangkan perpindahan adalah selisih antara posisi awal dan akhir. Nah, sebagai contoh, Ibu akan berikan sebuah contoh ya. Ini Ibu akan menggambar garis. Anggap saja garis ini adalah jalan yang nanti akan Ibu lewati. Di sini adalah titik A. Di sini titik B. Di sini titik C dan ini adalah titik D. Awalnya Ibu berada di posisi A. Oh, sebentar. Nih, Ibu tulis dulu. Antara A dan B itu jaraknya adalah 10 meter. A ke D itu adalah 40 meter. C ke D itu adalah 15 meter. Berarti nanti dari B ke C ada berapa ini? Berarti dari B ke C nanti adalah 15 meter. Ya kan, kalau jarak dari A ke D 40, AB-nya 10, CD-nya 15, berarti BC sisanya adalah 15 meter. Ibu awalnya berada di posisi A. Lalu saya berjalan ke posisi C. Berapa jarak yang saya tempuh dan berapa perpindahannya? Nah, sekarang jarak yang saya tempuh dari titik A ke C ini berapa meter yang saya tempuh? Tentu dari A ke C itu nanti adalah dari A ke B
ditambah dari B ke C. A ke B berapa? 10 meter ditambah 15 meter. Berarti jarak yang saya tempuh adalah 25 meter. Sedangkan perpindahannya A, di sini saya anggap 0. Perpindahan titik A atau tadi selisih posisi akhir dan awal, berarti akhirnya dikurangi awal. Posisi akhir ini C ini berapa? A ke B di sini 10, B ke C 15, berarti 10 tambah 15 25. Posisi akhir di 25 meter, posisi awalnya 0 meter. Berarti perpindahan saya adalah 25 meter. Contoh kedua. Ibu melewati posisi A, jalan ke posisi D, lalu berbalik ke posisi B. Berapa jarak yang ibu tempuh dan berapa besar perpindahannya? Jaraknya dari A ke D. Dari A ke D ada berapa meter? 40 meter. A ke D 40 meter. Lalu D ke B. D ke B ada berapa meter? 15 ditambah dengan 15. Ya kan? 15 tambah 15 adalah 30 meter. 70 meter. Berarti jarak yang ibu tempuh dari A D ke B adalah 70 meter. Ya. Jarak dari A ke D ke B itu adalah 70 meter. 40 ditambah 30 meter. 40 itu adalah jarak dari A ke D. Yang 30 meter ini dari D ke B. Lalu perpindahannya. Posisi akhir di titik berapa? Posisi akhir di titik yang B. B dikurangi A. Posisi B-nya berapa ini? Titik B ini berada di berapa meter? 10 meter. Dikurangi 0 meter. Berarti perpindahan ibu adalah 10 meter. Terakhir, ibu jelaskan, ibu masih beri contoh ketiga. Dari A ke D ke A. Jaraknya berapa? Jaraknya, kita hitung dulu dari A ke D. Lalu nanti ditambah D ke A. A ke D berapa meter itu? 40 meter. D ke A, balik lagi 40 meter. Berarti jarak yang ibu tempuh adalah 80 meter. Ya. Lalu perpindahannya. Posisi akhir di mana? A, D, A. Berarti posisi akhir adalah di A. A. Posisi awal adalah di mana ini? A. Nah, A ke A. Dia berada atau dia kembali ke titik awalnya. Berarti kalau dia kembali ke titik awal, apakah ada selisih antara posisi A dan posisi A itu sendiri? Tentu tidak ya. Berarti karena dia kembali ke titik awal, meskipun dia sudah berjalan dari titik A, B, C, D, lalu dari D nanti kembali ke A, posisi awal di A, posisi akhir ada di A, berarti dia tidak mengalami perpindahan. Perpindahannya adalah 0 meter ya. Sekarang kalian sudah paham artinya jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh atau dilewati.
Sedangkan perpindahan adalah selisih antara posisi awal dan posisi akhir. Nah, sedikit penjelasan dari Ibu tentang jarak dan perpindahan. Semoga kalian bisa mengerjakan latihan soal yang berada di slide 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.